Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yakni dengan saya sendiri, Nova Aulatul Faizah, dan ada Rian Bayu Sofi, Umi Mauliatul Ula, dan Wardah Thoyibah. Kami akan membahas materi tentang konsep struktur pasar dalam Islam. Oke, pertama kali kita akan membahas tentang pengertian pasar dan syarat-syarat pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah suatu tempat atau proses yang di dalamnya terdapat interaksi antar pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Dari adanya interaksi antar dua belah pihak tersebut akan membentuk suatu harga keseimbangan atau bisa disebut dengan harga pasar. Dan pasar memiliki beberapa syarat, yakni yang pertama ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada uang, dan ada tempat. Menjelaskan tentang struktur pasar. Jadi, struktur pasar memiliki pengertian yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, juga banyaknya perusahaan dalam industri, kemudian mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Lalu, struktur pasar yang Islam itu adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga akan mempengaruhi tingkat efisien, jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat bersaing akan semakin tinggi sehingga menuntut untuk lebih efisien. Sekian, terima kasih. Oke, langsung saja. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut juga pasar persaingan murni, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna ini terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih dekat dengan struktur pasar Islami. Yang kedua ada kebebasan ekonomi, di mana kebebasan ekonomi adalah pilar utama dalam struktur pasar Islami. Manurung menjelaskan bahwa sebuah pasar persaingan sempurna harus memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, homogenitas produk. Kedua, pengetahuan sempurna. Ketiga, output perusahaan relatif kecil. Keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Kelima, keluasan masuk keluar pasar. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang tidak berbentuk persaingan sempurna termasuk dalam kategori pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi 1. Persaingan monopoli. Monopoli adalah pasar di mana hanya ada suatu orang penjual dalam pasar. Yang kedua, pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan. Yang tiga, pasar oligopoli. Secara harfiah, oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoli dan monopolistik competition. Dalam pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memerhatikan reaksi penjual lain dan ada dua aksi yang diambil penjual, yaitu 1. Menentukan beberapa kuantitas yang akan diproduksi. Kedua, menentukan berapa harga yang akan ditawarkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.